Waktunya untuk bubur saya serahkan selama hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf sebagai host tadi, bahwa pelaksanaan kita akan berlanjut sampai nanti pukul 14.30. Baiklah, kepada Bu Purwanti ini, kepada Bu Purwanti saya serahkan sepenuhnya, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani Wantari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Bu Pur. Bagaimana kabarnya ini semuanya? Sehat-sehat ya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di IN4 ini, di ruang meeting, Zoom meeting, untuk melanjutkan acara kita, yaitu workshop media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin flashback dulu. Apakah tugas-tugas dari sebelumnya, IN1, IN2, IN3, apakah sudah dikerjakan sampai selesai apa belum? Coba tugas yang IN1, bentar saya share screen dulu. Yang IN1 itu tahap 1 membuat flowchart. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu semuanya, apakah sudah semuanya apa belum? Silahkan boleh dijawab pakai mikrofon ataupun boleh menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Yuk, memberi tanggapan. Untuk flowchartnya sudah semua apa belum? Saya lebih suka kalau kita itu berinteraksi langsung. Jadi peserta tidak hanya mendengar tetapi saling berinteraksi, bertanya jawab dan lain sebagainya. Flowchart sudah oke, terima kasih Bu Yuli sudah. Kemudian Sampun Bu. Alhamdulillah. Ibu siapa ini yang mau buka mikrofon? Saya Bu Titi Bu. Bu Titi Seryan Syah ya? Ya, nggih. Alhamdulillah. Oke. Apakah ada yang belum untuk flowchart-nya? Nggak ada yang menjawab, berarti artinya sudah semua ya Bapak Ibu semua ya? Oke. Kemudian untuk tahap kedua, itu adalah membuat storyboard. Nah, untuk storyboard apakah sudah semua Bapak Ibu? Mari ditanggapi. Storyboard-nya sudah semua apa belum? Karena ini adalah saling berkelanjutan ya Bapak Ibu. Saling terkait dan saling berkelanjutan. Storyboard sudah ada. Tadi yang menjawab flowchart sudah, story belum. Masih menyesuaikan PPT. Oke, enggak apa-apa. Storyboard proses. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini malah PPT-nya untuk menjadi acuan storyboard-nya ya Bapak Ibu ya. Harusnya storyboard menjadi acuan untuk membuat PPT. Tapi enggak apa-apa. Yang penting nanti output-nya bagus. Oke, kalau sudah, IN3 kemarin adalah membuat PPT, PowerPoint. Kemarin sudah bersama Bu Titin membuat PowerPoint. Apakah sudah selesai juga PowerPoint-nya? Belum Bu. Belum. Ini Bu Titi lagi ya? Bukan. Siapa? Bu Ii. Oh, Bu Ii. Oke. Sampai mana, Bun? PowerPoint-nya? Masih halaman depan. Halaman depan. Berarti menu sudah ya? Menu utama sudah?
Sudah. Sudah. Terus ada petunjuk? Belum. Belum. Kemudian profil mungkin? Belum, Bang? Bu. Belum. Oh ya, sudah enggak apa-apa. Yang lain bagaimana? Terima kasih ya Bu Ii ya. Jih, Bu. Yang lain coba. Oh, PPT belum. Bu Umi Kurniati belum. Yang lainnya? PPT Siti. belum, Bu. Oh iya. Sama siapa ini saya bicara? Novita. Novita. Oh, Mbak Novita Sari. Sampai mana PPT-nya? Baru membayangkan dulu. Masih di angan-angan berarti ya. Enggak apa-apa Ya. lah. Itu masih mending. Sudah ada di angan-angan berarti tinggal menuangkannya dalam PPT-nya. Enggak apa-apa. Makasih Mbak Novita. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena hari ini IN 4 itu adalah schedule-nya itu memberi atau mengaktifkan tombol-tombol navigasi yang akan kita buat di PowerPoint. Nah, mestinya itu PowerPoint-nya kan sudah jadi. Jadi dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu paling tidak sudah ada kerangkanya gitu. Jadi kita hari ini bisa berpraktek mengaktifkan navigasinya, mengaktifkan keyword-nya, begitu harapan kami. Tapi karena banyak yang belum jadi, enggak apa-apa. Yang penting nanti Bapak Ibu menyimak dan nanti bisa mempraktekkan nanti malam atau setelah ini langsung dipraktekkan juga enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti workshop IN 4 ini? Siap, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah siap. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah siap PowerPoint-nya bisa langsung praktek sehingga nanti selesai IN 4 ini sudah jadi navigasinya atau tinggal nanti di on-nya itu tinggal menyempurnakan gitu harapan kami. Oke. Sebelum saya lanjut praktek, boleh saya dengar dulu salah satu atau salah dua dari Bapak Ibu peserta apa yang dimaksud dengan navigasi di PowerPoint ini. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Boleh menuliskan di chat atau boleh langsung buka mikrofon. Mari saling berinteraksi, saling memberi tanggapan. Saya tunggu jawabannya. Pak Agung Sanjaya, ini navigasi itu adalah tombol untuk mengarahkan jalannya aplikasi. Ya, betul. Kemudian ada Bu Umi, itu tombol-tombol arahan slide selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Agung dan Bu Umi. Jawabannya sudah betul. Jadi, dengan adanya navigasi ini nanti kita tidak melulu membuka slide dari slide 1 sampai slide terakhir, tetapi bisa meloncat mana slide yang akan kita buka terlebih dahulu. Misalnya kita akan membuka langsung materi, itu pun bisa. Jadi enggak usah melalui slide yang kedua, ketiga, bisa loncat-loncat ke slide-slide yang kita pilih, yang kita kehendaki akan kita buka gitu. Itu gunanya navigasi. Nah, mari kita praktek untuk mengaktifkan tombol navigasinya. Nah, untuk slide 1, ini kan sesuai dengan flowchart-nya. Ini flowchart-nya, slide 1 itu adalah menu utama, maka di PowerPoint-nya kan juga berupa menu utama seperti ini. Isinya adalah petunjuk, identitas, atau kalau Bapak Ibu menuliskan pengembang juga boleh. Menuliskan profil pun juga boleh. Kemudian materi, latihan soal,
kemudian referensi. Ini tombol-tombol yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seperti yang tertera di sini, petunjuk, identitas, materi, soal, dan referensi. Seperti itu. Nah, mari kita buat hyperlink-nya. Suara saya putus-putus kah? Tidak, Bu. Oke, tadi soalnya Yes, di chat Bu. ada yang bilang kalau putus-putus ya. Mungkin sinyal Tidak, Bu. beliau. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di PowerPoint Bapak Ibu yang sudah membuat PowerPoint, apakah sudah dibuat tombol-tombolnya seperti ini Bapak Ibu? Sudah ya, yang sudah membuat di menu utama. Oke, sudah Bu. Oke, langkah pertama membuat tombol-tombolnya ini sesuai dengan flowchart dan juga storyboard-nya. Kalau sudah, ini kita klik tombol, misalnya yang pertama itu tombol petunjuk. Nah, kemudian kita klik insert. Insert. Kita pilih action. Klik action. Karena kita mau menghiperlinkkan, maka dari non ini dirubah yang kliknya yang hyperlink to. Klik hyperlink to. Kemudian dipilih ini, kan ada pilihannya, ada next slide, ada previous slide, ada first slide, ada last slide, dan sebagainya. Kita pilih yang slide saja. Nah, seperti ini akan muncul slide 1 sampai slide terakhir. Nah, dari petunjuk ini kita arahkan kemana? Kita hyperlinkkan kemana? Nah, saya pilih karena ini petunjuk itu ada di slide 2, maka saya klik slide 2. Kalau sudah, oke, gitu. Untuk selanjutnya, nah ini ketika kita mengklik tombol petunjuk ini, kita mau memberikan play sound apa tidak gitu. Kalau mau memberikan play sound-nya, ini kita klik yang play sound, kemudian kita pilih bunyinya mau yang bagaimana. Ada applause, ada arrow, ada bomb, ada breeze. Nah, saya sukanya pakai yang kamera. Jadi nanti ada bunyi kamera gitu. Ketika kita mengklik. Seperti ini kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah terhyperlink, sudah ternavigasi. Dan juga untuk tombol-tombol yang lain, tombol identitas ini misalnya, juga sama langkahnya, klik insert, kemudian action, kemudian hyperlink to, add. Nah, untuk identitas punya saya itu ada di slide 3 ini Bapak Ibu, maka saya pilih slide 3. Kemudian oke. Nah, kemudian tinggal mengisi pilih sound-nya. Biar kompak itu saya juga pilih yang kamera juga. Oke. Nah, seperti itu sampai selesai, sampai semuanya. Perlakuannya sama. Insert, action, hyperlink to, kemudian pilih slide. Karena ini materi saya ada di slide 4. Nah, ini pembukaan materi saya ada di slide 4. Klik OK. Kemudian masukkan sound. Oke. Kemudian latihan soal juga kita hyperlinkkan. Insert, action, hyperlink to, pilih slide. Latihan soal di punya saya ada di slide. Nah, ada di slide. Kita klik OK. Masukkan sound. Kamera. Oke. Kemudian referensi juga. Sama ya, langkahnya semuanya sama. Insert,
kemudian action, hyperlink to, lesson, hyperlink to-nya pilih yang slide. Maaf ya kalau ada suara ayam-ayam masuk, backsound-nya ayam. Referensinya ada di slide 28. Kemudian lesson-nya, ini oke dulu. Kamera. Oke. Nah, ini sudah ternavigasi, sudah terhyperlink. Untuk mencobanya kita share screen seperti ini, dan ketika kita pilih petunjuk, nah ini sudah ada tanda tangan seperti ini, icon tangan, itu artinya sudah jadi, sudah sukses. Nah, kita klik seperti ini. Kita coba untuk yang lain. Misalnya ini latihan soal. Maka langsung ke latihan soal. Misalnya lagi. Kita pilih materi gitu. Ini sudah ada tanda icon tangan seperti ini. Kita klik. Nah, langsung ke materi. Jadi enggak melewati slide 1, slide 2, slide 3 seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk langkah pertama ini. Halo? Kenapa diam semua ya? Belum. Di kolom Oh, chat belum. ada pertanyaan, Bu. Oke. Apa ya, Pak ya? Saya tidak buka chat. Bentar. Bu Ani, monggo. Iya, Pak. Ini dari Bu Kurniawati. Bagaimana memberi nama slide agar di hyperlink mudah dicari? Nama slide. Nama slide-nya slide 1, slide 2, slide 3 seperti itu tadi, Bu. Misalnya ini slide 1 itu kan ini berisi menu utama. Kemudian slide 2 itu adalah petunjuk. Slide 3 itu identitas. Slide 4 itu nanti saya ini materi seperti itu, dan anakannya turunannya itu materinya banyak kalau punya saya. Nah, ini otomatis nanti kalau di hyperlink-kan, kalau kita mencari di action-nya itu udah otomatis bunyinya ya slide 1. Slide 1 isinya ini, menu utama. Slide 2 nanti isinya petunjuk. Slide 3 nanti isinya identitas. Slide 4 materi seperti itu. Seperti misalnya ini kita insert, terus bisa ini insert action. Seperti tadi ya Bapak Ibu sudah langsung tertulis slide 1, slide 2, slide 3 gitu. Terus ini Pak Agus Murwanto, gambarnya iso muter-muter api. Itu Bu, ya, ada Pak pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya, Bu. Apa Bu Ani? Yang pertama dari Pak Rofi Badari. Ya. Pertanyaannya, sudah ada link, tapi saat diklik kok pindah slide sendiri tanpa tombol all. All atau on ya Pak ya? Tulisannya all. Kemudian dari Bu Novita Purwaningsih, pertanyaannya, untuk background yang bisa bergerak, yang dipilih apa ya Bu?
Itu Bu, monggo silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Ani sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan peserta. Untuk Pak Rofi, sudah di-link-kan tapi saat diklik kok pindah sendiri ke slide berikutnya gitu. Yang pertama diyakinkan dulu tadi hyperlink-nya sudah betul apa belum. Jadi ke hyperlink to-nya tadi ke slide yang dituju apa belum? Apa sudah yakinkah? Sudah betul slide yang itu apa belum gitu. Terus memang kalau sudah itu memang sudah tadinya misalnya ini ya Pak, ini kan ke petunjuk. Nah sudah ini ke petunjuk seperti ini, petunjuk isinya tombol-tombol misalnya. Tombol ini nanti kan kembali ke menu home gitu. Kemudian kalau ada tombol silang itu keluar, ada tombol ini artinya next atau menuju ke slide selanjutnya. Kemudian kalau ada tombol seperti ini menuju ke slide sebelumnya. Ini kan ada di slide petunjuk. Nah, kalau ini kita klik, memang kita langsung ke slide berikutnya karena kita langkahnya belum selesai gitu ya, Pak ya. Baru ini langkah pertama aja. Baru menghiperlinkkan dari menu utama saja kita tadi kan. Jadi kita langkahnya belum selesai nih. Gitu ya. Terus kemudian untuk Mbak Novita, untuk background yang bisa bergerak, pilih apa ya? Kalau ini background-nya kemarin saya cuma download, nanti kalau Bapak Ibu ingin menggerakkan background, kemudian gambar-gambar, kemudian dianimasikan gitu, nanti ada di In5, nanti bersama Pak Fajar, gitu ya. Belum saatnya gitu, Pak Bu. Hari ini kita baru menavigasikan aja. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah kita tahap selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana agar gimana? Tanya Bu. Ya, gimana? Nah, ini karena saya agak sedikit terlambat tadi. Ini pelajaran saya. Gimana Ibu? Saya agak terlambat dikit. Ini dari membahas apa ya? Ini hari ini kita melanjutkan yang in kemarin Ibu. Kalau yang in 1 itu kan kita sudah membuat flowchart sama storyboard. Kemudian di in 2 kita in 2-nya itu ya flowchart sama storyboard. Kemudian in 3 kita sudah membuat PPT. Nah, dari PPT yang sudah kita buat itu, nah kita buat navigasinya. Jadi sekali klik itu kita bisa langsung menuju ke slide yang kita tunjuk, kita pilih gitu Bu. Jadi kita membuat navigasi di PowerPoint kita. Gitu Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Oke, iya. Bu Pur, ini ada pertanyaan, tetapi kok belum jelas nih, maksudnya bagaimana? Bagaimana agar tidak bisa diklik sembarang? Mohon Bu Ratri Swastika, monggo Bu, silahkan di-on-kan mic-nya, lalu bertanya secara langsung saja Bu, karena ini kok saya nggak bisa memahami pertanyaannya ya Bu. Bu Ratri Swastika, monggo Bu, silahkan. Maksudnya kan ada yang di tombol petunjuk atau di menu utama itu kan ada beberapa tombol. Ya. Nah, agar biar nggak, maksudnya waktu diklik di background biar nggak muncul, biar nggak nyambung gitu loh. Jadi yang bisa diklik hanya yang di tombolnya saja. Dulu pernah saya tapi lupa ya. Oh iya Bu. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah melingkan, menavigasikan pakai hyperlink ya. Jadi ini walaupun sudah dihyperlinkkan tapi tetap bisa diklik di mana aja gitu. Nah, itu nanti selanjutnya setelah ini Bu. Kita step by step dulu ya. Oke. Jadi kita baru ke menu utama ini dulu. Kita hyperlinkkan ke ini, tombol-tombol yang sudah ada di menu utama itu dulu. Oke. Bu Pur, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya yang tadi udah cukup. Nah, ini dari Bu Yuli S. Puji Rahayu. Pertanyaannya, kemarin saya membuat flowchart
dan storyboard dan sudah dikirim atau dikumpulkan dengan identitas pengembang di slide belakang. Apakah harus dipindah ke slide depan atau tetap mengikuti flowchart yang saya buat? Itu Bu, Iya. monggo silakan. Terima kasih Bu. Bu siapa tadi Bu? Bu Yuli S. Bu Pujirahayu. Yuli. Oke. Bapak Ibu sekali lagi flowchart, storyboard, terus kemudian PowerPoint dan sekalian ini navigasinya juga. Ini kami hanya memberikan contoh ya Bapak Ibu dan itu hanya contoh. Jadi bukan panduan yang saklek gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan gitu. Jadi tidak harus seperti kalau punya saya ini identitasnya di depan, punya Ibu boleh nggak di belakang? Boleh Bapak Ibu, boleh. Bebas gitu. Itu Bu Ani. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali Bentar, masih ada pertanyaan. silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya nyari cas dulu. Sudah hampir habis cas saya. Bentar ya. Mari Bapak Ibu, sekiranya ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin sharing bagaimana tentang tugas-tugas kemarin yang sudah dikerjakan, monggo silahkan boleh disampaikan di sini. Bu, Anje, Bu, monggo silahkan. tadi kan kita masuk ke hyperlink ya. Ya, Hyperlink itu apa aja? Tombol yang harus diklik yang apa aja itu? Oh, baik Bu, nanti akan disampaikan oleh Bu Purwanti nggih tentang hyperlink, tombol apa saja yang harus kita klik untuk kita membuat hyperlink. Seperti itu ya Bu, maksudnya pertanyaannya ya Bu ya. Halo, Ibu yang bertanya tadi Bu siapa Bu? Nanti. Mohon maaf, terputus Bu. Ini kebetulan kok ada suara kresek-kresek keras banget dari perangkatnya Bu Pur. Mohon maaf Bu, dari Ibu. Ya, Ibu siapa Bu? Karena baru pasang-pasang cas. Baterainya habis Bu Ani. Sudah siap atau belum Bu Pur? Oke, gimana? Ini ada pertanyaan dari, aduh mohon maaf saya kok namanya nggak kedengaran pas ibunya menjawab namanya, saya pas kedengaran suara yang lain. Pertanyaannya mohon diulang untuk bagaimana cara membuat hyperlink Bu Pur. Jadi Ibu itu tombol apa saja atau apa ya namanya, apa saja yang diklik untuk membuat hyperlink. Terima kasih. Oke, Ibu sudah menghadap atau ini membuka PowerPoint punya Ibu? Halo. Monggo Bu, yang bertanya tadi Bu, cara membuat hyperlink tadi. Kalau saya pakai laptop Zoom-nya kita. Bisa dialihkan ke PowerPoint-nya dulu Bu. PowerPoint saya? Iya Bu. Oh. Kalian bisa pakai. Harus nyari dulu ya Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu, dicari dulu Bu. Diminimize dulu Zoom-nya. Gitu ya. Iya. Atau gini aja Bu, yang penting langkahnya aja, nanti kan saya nyatet Bu. Oke. Monggo Bu Pur. Oke, sudah ya Bu. Ini kita klik tombol yang akan kita hyperlinkkan. Misalnya ini kan saya buat tombol petunjuk, identitas, materi, latihan soal, sama referensi. Nah, ini tombol yang akan kita hyperlinkkan itu kita klik. Kalau sudah, kita klik insert. Di sini kan ada file, home, insert, design, transition, dan lain sebagainya. Yang kita klik adalah insert. Sudah Ibu? Kalau sudah, kita klik action. Seperti ini.
Kemudian ini kan di yang aktif adalah non. Maka kita rubah ke hyperlink to. Hyperlink to. Nah, kemudian kita pilih yang slide. Kita pilih yang slide ini, pilihannya banyak Ibu di sini, kan ada next slide atau slide selanjutnya. Review slide atau slide sebelumnya. First slide itu slide pertama, slide terakhir dan sebagainya. Kita pilih yang slide saja, slide. Nah, di sini kita disuruh milih slide mana yang akan kita tuju gitu. Nah, tadi karena tombolnya itu tulisannya petunjuk, nah kita cari slide petunjuk itu ada di slide berapa punya kita. Nah, kalau saya, di tempat saya itu slide petunjuk itu ada di slide 2. Dan Bapak Ibu bisa ngecek ini, apakah betul di slide 2, karena ada previewnya di sebelah kanan, ada ini gambarnya. Kalau misalnya, salah bukan slide 2, dipilih, dicari gitu. Yang mana yang isinya petunjuk gitu. Nah, kalau sudah, tinggal OK gitu. Klik OK. Kemudian bisa pilih sound-nya. Selanjutnya bisa pilih sound. Bapak Ibu ini ada banyak pilihan juga. Ada applause, ada arrow, ada bomb, ada breeze, ada kamera, ada cash register, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu sukai. Kalau sudah, klik OK, selesai. Sudah jadi. Bisa dipahami, Bu? Iya, ya bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Ini untuk urusan menu utama sudah beres. Selanjutnya kita mau memberikan tombol-tombol navigasi untuk ini, tanda-tanda next. Biasanya kan ini ada next, kemudian kembali ke home, gitu. Kemudian kembali ke slide sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buatnya sesuai yang ada di petunjuk kita. Jadi di petunjuk tadi kan sudah dicantumkan kalau mau kembali ke menu utama atau home, itu gambarnya seperti ini. Ini sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu sendiri. Sesuai masing-masing aja sendiri. Boleh berbeda. Kemudian untuk keluar tombolnya adalah gambar silang. Kemudian untuk next atau slide selanjutnya anak panah gitu. Kalau anak panahnya punya saya ini agak melengkung, punya Bapak Ibu itu lurus, tidak masalah. Pokoknya sesuai sesuka-suka Bapak Ibu semuanya. Kemudian slide sebelumnya ini saya anak panah ke kiri gitu. Nah, kemudian ini kita pilih, kita masukkan, kita buat. Bapak Ibu bisa ngambilnya gambar di sini dari insert juga bisa, atau download internet juga bisa Bapak Ibu. Sudah ya? Kemudian kita aktifkan tombol ini. Caranya sama seperti waktu kita buat navigasi di menu utama tadi. Kita klik tombolnya, kemudian klik insert, kemudian klik action, kemudian hyperlink to, kemudian pilih slide, nah untuk ini, untuk ini kan nggak usah pilih slide, tapi preview slide aja. Jadi ke slide sebelumnya gitu, preview slide. Jadi kita pilih sound. Kalau tadi pilih kamera, saya mau yang lain. Coba saya pilih yang klik gitu aja. Kemudian oke. Nah, kemudian yang ini. Yang next itu juga sama, kita klik tombolnya, klik gambarnya, kemudian klik insert, kemudian klik action,
hyperlink to. Nah, kalau ini kan kemudian tadi artinya tanda ini adalah next slide atau slide selanjutnya. Maka yang dipilih di sini adalah next slide. Kalau yang tadi yang di kiri adalah preview slide. Dan pilih sound. Sama aja pakai yang free. Kalau sudah oke gitu. Nah, kita coba ya sekarang. Kita coba caranya mencoba itu di show. Di show, kemudian misalnya petunjuk kita klik. Di sini sudah ada gambar tangan, kita klik. Nah, ini kan kembali ke petunjuk, slide petunjuk seperti ini. Nah, kita klik ini preview slide-nya, coba kembali apa tidak ke menu utama. Nah, kembali. Dan coba lagi petunjuk, coba kita yang next. Oke. Oh, berarti sudah berfungsi. Tombol yang kita buat sudah berfungsi. Kita coba ulangi lagi. Tombol petunjuk. Home-nya sudah fungsi apa belum? Kalau tombol home itu tadi kan sudah di awal di menu, sudah otomatis. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah jadi di ini petunjuk ini di slide 2 sudah jadi, untuk melanjutkan ke slide-slide berikutnya, ini tinggal semacam di copy paste. Kita klik saja tombol yang ini dua-duanya. Kemudian diaktifkan tombol dua-duanya Bapak Ibu ya, yang ke kiri dan maupun yang ke kanan. Oh ya, ini penempatan tombol-tombol ini sebenarnya sesuai selera Bapak Ibu semuanya, tetapi saya menempatkan kalau next itu di pojok kiri bawah, kalau back itu pojok kiri bawah, kemudian home-nya di tengah. Ini soalnya biasanya sudah lazimnya seperti ini, biar anak-anak tidak bingung gitu. Anak-anak kan sudah kalau nge-game itu next ya pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, kemudian back-nya pojok kiri bawah seperti itu. Hanya agar anak tidak bingung saja. Oke, kita ulang cara mengcopy paste untuk dipastekan ke slide selanjutnya. Caranya ini diaktifkan dulu dua-duanya. Kalau sudah langsung copy. Oke, Pak Fajar, oke. Langsung jawab pakai mikrofon. Kemudian slide 3, tempat yang mau kita pastekan kan di sini di slide 3. Langsung paste seperti ini. Kemudian slide berikutnya juga sama. Slide berikutnya, semua slide yang akan kita tambahi, kita berikan seperti ini semuanya. Tinggal copy paste. Semuanya kita beri. Ya, oke, Pak. Jadi kita tidak perlu membuat ulang, tinggal copy yang sudah jadi tadi langsung dipaste biar mempersingkat waktu. Semua slide yang akan kita beri navigasi langsung ditambahkan semua. Pastikan. Pokoknya semua slide yang
Bapak Ibu bisa membuat PowerPoint-nya yang lebih bagus dari ini ya. Dan saya yakin Bapak Ibu membuatnya memang lebih kreatif, lebih ya kreatif. Mohon maaf Bu Pur, ini saya nggak kedengaran suaranya. Tidak terdengar Ibu. Sekarang gimana Bu? Ya sudah. Oke. Enggak, mungkin karena hujan Bapak deras. Ibu nanti silakan membuat PowerPoint-nya itu yang lebih bagus dari ini ya Bapak Ibu. Ini kan baru cuma untuk contoh. Nah, kemudian untuk yang slide terakhir ini tidak lagi pakai yang next ya, next slide, tidak pakai yang ini slide selanjutnya karena kan sudah selesai. Maka untuk yang slide terakhir itu ya pakai yang ini, pakai N. Kemudian jangan lupa yang home ini tetap. Terus untuk yang ini juga masih bisa dipakai. Yang preview slide. Itu ada pertanyaan gitu. Iya, gimana Bu Ani? Mau nanti atau mau sekarang? Nanti dulu, kita cobakan dulu. Setelah semuanya ini tadi sudah diisi, sudah dilingkan, sudah dihiperlinkkan, kita coba ya Bapak Ibu. Kita slideshow. Nah, kemudian kalau petunjuk tadi sudah ya, seperti ini. Kemudian ini ke slide selanjutnya. Kalau mau preview, coba kita preview kembali. Oh iya, betul kembali. Kembali ke home, coba. Iya, betul kembali ke home. Kemudian kalau kita langsung ke identitas itu, ini identitas, mau next. Next slide seperti ini. Nah, ini kan masih berupa gambar, belum bergerak. Untuk menggerakkan, membuat animasinya nanti sama Pak Fajar di in 5 gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu, jangan sampai tidak mengikuti in 5. Ini materi. Misalnya dari materi sini kembali ke home lagi, klik home-nya. Oh iya, kembali ke home. Mau lanjut ke materi lagi gitu. Ini previews, next slide. Seperti ini. Oh, berarti artinya yang kita buat tadi sudah aktif, sudah berfungsi tombol-tombolnya. Ini next, ini preview slide. Itu. Untuk latihan soal juga. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena nanti akan dilanjutkan sama Pak Fajar juga. Saya Pupur. Iya, gimana Bu? Oke. Ini Bu, yang pertama, ini kan saya baru proses membuat PPT-nya. Ini kan saya melihat tampilan Ibu ini apa itu latar PPT-nya itu ada gambar yang bergerak-gerak. Itu Ibu dapatnya dari mana ya Bu ya? Ini saya cuma download Bu. Oh, cuma download. Tetapi sebenarnya gambar bergerak pun nggak masalah Ibu, karena nanti bisa digerakkan, kita bisa buat animasinya. Makanya jangan sampai ketinggalan, besok di in 5 akan diajari cara menggerakkan ini sama Pak Fajar gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua Bu. Oke ya Bu. Untuk membuat PPT itu ada batasan minimal berapa gitu enggak Bu?
Tidak ada sih Bu, ini sesuai keinginan Bapak Ibu sendiri-sendiri gitu. Hanya saja poin-poinnya ini sesuai ini, ada petunjuk, ada identitas, ada materi, ada latihan soal, ada referensi. Ini yang kami sarankan. Nah, nanti kalau mau diturunkan, dikembangkan, materinya bisa sebanyak apa, itu terserah Bapak Ibu sendiri. Kemudian latihan soalnya juga diperbanyak pun boleh. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ya Bu, ada Bu. Ini saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya, gimana Bu Ani? Ini pertanyaan dari Bu Siti Andari. Pertanyaannya, apakah semua slide diberi home pada sebelum dan sesudah buku navigasinya? Mana ya? Semua slide diberi home sebelum dan sesudah buku navigasinya. Iya, jadi gini, ini pun kembali ke kemauan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Yang punya slide ini Bapak Ibu, yang ingin merencanakan membuat media pembelajaran adalah Bapak Ibu. Jadi ini semuanya adalah tergantung Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya memberikan ini semuanya di slide saya, biar ketika saya itu, misalnya saya buka ini di slide materi, nah tiba-tiba kok saya ingin kembali ke home, itu biar mudah saja Bu, gitu, biar mudah. Misalnya ini ya. Nah, kembali ke home saja karena saya mau kembali lihat yang lain dulu. Kita langsung klik sini kan langsung kembali ke sini. Jadi enggak next gitu. Enggak melewati slide-slide satu per satu. Itu Bapak Ibu. Ada lagi? Iya, gimana Ibu? Saya tuh masih bingung isinya tentang apa ya? Apa Ibu? Yang isinya tentang petunjuk itu isinya tentang apa? Ini Bu, saya bukakan punya saya Bu ya. Ya. Petunjuk itu maksudnya petunjuk tombol yang ada di ini, di slide ini, di slide PPT Bapak Ibu. Jadi petunjuk itu isinya ini. Saya ulang dari menu utama, kemudian saya Nah, isi dari petunjuk itu apa Bapak Ibu? Nah, saya klik ya petunjuk. Nah, isinya ini. Penjelasan dari tombol-tombol yang ada di slide-slide Ibu. Jadi misalnya ada tombol ini, kode ini, ikon rumah. Oh, artinya itu kembali ke menu. Nah, atau biasa kita sebut home gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada simbol silang ini, oh artinya keluar atau selesai gitu, sudah selesai. Kemudian ada ini tombol anak panah ke kanan, oh artinya next slide atau menuju slide selanjutnya. Gitu. Kemudian ada anak panah ke kiri, itu artinya menuju slide sebelumnya atau preview slide gitu. Itu Ibu untuk menu-menu atau isi dari petunjuk ini. 100 meter, belok kiri setelah warung soto ayam Kamping Pak Mandi, di sebelah kiri, ke Jalan Tunggu, Jatinor. Itu cocok itu soto ayam. Siang-siang gini soto ayam, seger sekali. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau nggak ada, ini Pak Fajar mau menambahkan sesuatu Bapak Ibu. Jalan kiri, ke Jalan Tunggu, Jatinor, belok kanan ke Jalan. Semoga Pak Fajar, halo. Monggo. Jadi sekarang sesi Pak Fajar ya Bu Bot? Ini hanya menambahkan saja Bu. Baik, monggo Pak Fajar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Terdengar nggak suara saya Bu Ani? Terdengar Pak. Kedengaran dengan sangat keras dan jelas Pak, silahkan. Mohon maaf kalau ada suara-suara musik ya, karena di gedung sebelah ada nikahan. Ada apa namanya? Maafkan Pak. Antenan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sore Bapak Ibu yang masih semangat untuk kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Menambahkan saja tadi sudah luar biasa
sangat jelas sekali apa namanya yang pembahasan untuk navigasi. Nah, ini sebetulnya tidak masuk di navigasi Bapak Ibu, tetapi ini adalah materi tambahan saja. Tadi ada beberapa pertanyaan karena tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin di luar materi hari ini ya. Itu mungkin akan saya sampaikan pada hari ini aja karena itu juga tidak masuk di navigasi atau tidak masuk di animasi seperti itu ya. Tetapi itu adalah settingan di PowerPoint ya. Nah, itu ada beberapa hal saya izin share screen dulu untuk PowerPoint saya. Pak Fajar, ini ada kebocoran suara dari ini siapa? Pak hostnya Pak Ma'ruf. Mungkin Bu Dwi bisa di nonaktifkan dulu, di mute ya mic-nya nggih sebentar. Bu Dwi Ernawati nggih, akan saya lanjutkan. Nggih. Terima kasih Ibu. Oke. Ini adalah PPT kemarin yang saya buat, yang Bapak Ibu juga sudah lihat untuk ayo Mimi, ayo melaku, ayo engko sithik Ibu Surat dan sewu Bu Suratmi, mohon di mute dulu mic-nya. Terima kasih Ibu. Oke, saya lanjutkan J. Untuk untuk settingan di PowerPoint ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Untuk men-setting di PowerPoint tadi ada pertanyaan bagaimana agar tidak pada waktu kita slideshow itu kita diklik itu tidak loncat ke slide berikutnya, atau ada beberapa PowerPoint yang begitu sudah tidak bisa diklik, tetapi kita menggunakan keyboard dengan tombol next yang ada di keyboard, yang ada di biasanya di pojok kanan itu ada tanda panah ke kanan, ada tanda panah ke kiri. Biasanya itu diklik juga bisa tetap pindah lagi, padahal kita pengennya siswa itu mengklik tombol navigasi kita yang tadi sudah dibuat ukur seperti itu. Nah, itu ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah di transition, Bapak Ibu. Laptop saya lakukan. Oke. Sudah nampak deh Bapak Ibu untuk transition. Mungkin berbeda dengan tampilan di 2013 atau 2010, tapi pada intinya substansinya adalah sama. Nah, kita perhatikan adalah di advance slide yang ada di pojok kanan atas Bapak Ibu. Advance slide. Di sana ada on mouse click, ada yang after. Nah, sekaligus ini untuk biar nanti seumpamanya Bapak Ibu mau membuat video dari PowerPoint, video animasi. Pernah tidak melihat iklan? Melihat mungkin kalau kemarin ada yang menonton menonton podcast Komet. Maaf, ya. Itu ada video animasi, di sana ada sedikit informasi. Jadi ada teks bergerak, ada gambar bergerak dan sebagainya. Itu sebetulnya saya buatnya hanya menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Nah, bagaimana itu caranya? Itu sebetulnya di PowerPoint itu banyak sekali kegunaannya. Ya, terutama di advanced slide ini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin apabila diklik tidak ke slide yang kemana-mana, umpamanya Pak, saya mau ngeklik di sini, di pojok sini, di pojok, padahal tidak ada tombol navigasi, tapi dia bisa berganti slide sendiri. Itu karena apa? Karena di advanced slide di sini masih ada tercentang untuk yang on mouse click, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah membuat semua navigasi itu, jangan lupa setiap slide itu harus dihilangi centangnya. Karena kalau Bapak Ibu biasanya PowerPoint blank dokumen baru new gitu,
itu biasanya di sini secara otomatis sudah tercetak. Seperti ini ada namanya saya apa namanya coba untuk slide ya. Coba saya akan slide transition. Nah, di sini pasti akan tercentang on mouse click-nya pasti akan tercentang Bapak Ibu. Kalau di kita baru. Nah, untuk itu ini harus dihilangkan. Seumpamanya Bapak Ibu sudah terlanjur membuat banyak slide seperti ini, seperti saya ini mamanya, itu Bapak Ibu harus menghilangkan centangnya di masing-masing slide Bapak Ibu. Contohnya ini centang, ini saya hilangkan. Jadi setiap slide itu karena yang tombol ini settingan itu hanya untuk satu slide Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu harus uncheck atau menghilangkan centangnya di masing-masing slide seperti itu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah biar nanti pada saat kita masukkan di Android, kita klik di selain tombol navigasi itu tidak akan berpengaruh. Alias diklik asal gitu tidak akan berpengaruh kepada aplikasi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dihilangkan on mouse click-nya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu adalah menghilangkan tombol navigasi yang ada di pojok kiri bawah. Sebentar saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, sudah terlihat belum ya untuk slideshow-nya saya? Atau masih di yang petunjuk penggunaan tombol menu Pak? Sebentar. Saya pakai Matador dulu ya. Coba saya buka HP dulu. Biar saya ngecek tampilannya sudah sesuai belum ya. Oh, ternyata belum ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ternyata saya dari tadi menyampaikan ternyata belum pindah. Oke. Saya stop dulu. Share screen-nya. Akan saya share screen ulang di PowerPoint Show-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya klik Bapak Ibu di PowerPoint Show-nya, itu di pojok kiri bawah itu ada, mohon maaf. Itu ada ini Bapak Ibu, navigasi di bawah ini Bapak Ibu. Di pojok kiri bawah. Itu ada navigasi di sini. Nah, itu nanti kalau kita tidak hilangkan, maka kita nanti bisa mengubahnya dengan apa? Dengan tombol navigasi yang ada di keyboard, tanda panah dan ke kiri ke kanan. Nah, ini seperti saya ini. Ini saya tidak pakai klik, tapi pakai tombol yang ada di laptop saya. Bisa saya pindah. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu? Nah, menghilangkan itu adalah dengan seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar. Menghilangkannya adalah dengan seperti ini. Ini slide saya, Bapak Ibu sudah terlihat ya. Nah, menghilangkannya adalah dengan kita mengeklik tombol di slideshow Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu di slideshow. Di menu bar ya slideshow. Nah, kalau sudah di menu bar di slideshow, Bapak Ibu menekan di setup slideshow. Di sini Bapak Ibu. Ya, di setup slideshow itu diklik. Nah, untuk tampilan ini yang perlu diganti adalah ini Bapak Ibu, show type. Show type-nya diganti yang apa? Yang bawah sendiri. Browse at kiosk atau full screen Bapak Ibu. Itu dipindah yang ini. Setelah dipindah yang ini diklik OK.
Kalau sudah diklik OK, maka setelah kita slideshow, tidak ada tombol navigasi di bawah. Sebentar, saya slideshow dulu. Tampilan slideshow-nya. Nah, di sini kita tidak akan menemui, walaupun kita klik, kita tidak akan menemui navigasi yang ada di bawah pojok kiri bawah, itu tidak ada. Karena apa? Karena navigasi kita akan kita buat sendiri, kita sesuaikan. Tidak ada next slide, tapi adanya next ke slide berikutnya tidak ada, tapi next ke slide yang kita tentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Next ke slide yang kita tentukan, bukan next slide dari otomatis dari PowerPoint-nya. Untuk apa itu? Karena nanti seperti yang tadi ada yang ditanyakan, Bu Pur, kalau umpamanya yang pengembang saya ada di bawah itu gimana membuat slide-nya? Itu tidak masalah. Karena apa? Nanti tidak ada hubungannya dengan slide itu di bawah atau di akhir atau di atas. Karena semuanya kita atur menggunakan hyperlink atau navigasi Bapak Ibu. Jadi itu tidak masalah. Kita mau membuat slide-nya tidak beraturan pun itu tidak masalah. Tapi pasti nanti akan sulit ketika Bapak Ibu Pak Fajar. Interupsi Pak Fajar. Itu ada tab dari Pak Rofi, penjelasan Bapak terlalu cepat. Mohon ngapunten. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk tambahannya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Saya akan pelankan Bapak Ibu ngapunten. Yang pertama adalah menghilangkan uncheck pada transisi. Ya, di transisi saya izin untuk share screen dulu. Mohon maaf kalau terlalu cepat, Bapak. Nah, ini di menu bars ada menu transition. Itu bisa diklik, Bapak Ibu. Terus kita cari di pojok kanan atas, yaitu yang advance slide. Di sana kita bisa uncheck semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tercentang. Karena nanti navigasi akan kita buat secara manual yang tadi sudah dijelaskan Bu Pur. Seperti itu. Kalau ini masih tercentang, maka nanti akan berpengaruh pada pertanyaan tadi Ibu siapa tadi saya lupa. Saya sudah pakai hyperlink, tetapi saya klik di luar navigasi akan pindah ke slide berikutnya. Nah, hal itu terjadi karena di advance slide itu belum dihilangkan semuanya. Di situ masih ada on mouse click. Nah, kita harus hilangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghilangkan navigasi saat slideshow. Menghilangkan navigasi saat slideshow. Navigasi itu otomatis diberikan PowerPoint ada di pojok kiri bawah saat kita men-slideshow PowerPoint. Bagaimana cara menghilangkannya adalah mengganti settingan setup slideshow-nya. Bagaimana cara mengganti settingan setup slideshow-nya? Yaitu adalah kita cari menu bar slideshow. Nah, ini Bapak Ibu menu bar slideshow. Kalau sudah di menu bar slideshow ini kita cari di setup slideshow. Ini tidak ada karena belum saya tambah ya. Mohon maaf. Oke. Nah, di setup slideshow seperti ini. Ini diklik akan muncul jendela baru. Di sana ada setup show. Nah, biar menghilangkan ini Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah biasanya kalau bawaan dari PowerPoint defaultnya kita yang PowerPoint yang belum kita setting di atas ini Bapak Ibu. Show type-nya
itu biasanya tercentang yang ada di atas sendiri. Nah, untuk itu kita ubah menjadi yang di nomor 3, yaitu browse at a kiosk full screen. Mungkin nanti tampilannya beda ya dengan PowerPoint Bapak Ibu, mungkin yang versi 2010 atau versi 2007, nah itu mungkin berbeda. Kalau 2016, 2019 itu hampir sama, seperti ini tampilannya. Nah, itu setelah ini diklik, Pak, yang lain bagaimana? Yang lain diabaikan saja. Settingannya manut dari PowerPoint-nya. Yang diganti hanya ya show type-nya. Show option-nya tetap sama, show slide-nya all, advance slide-nya juga sama dan sebagainya. Kalau sudah diklik oke, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah oke, maka PowerPoint kita yang tadi sudah dibuat navigasi oleh Bu Pur itu tidak akan berpengaruh dengan navigasi-navigasi lain selain yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Tambahan untuk materi pada siang hari ini. Untuk animasi, bagaimana menggerakkan gambar, bagaimana memasukkan video narator akan disampaikan pada Sabtu depan. Pada Sabtu depan, insya Allah di jam juga yang sama, di siang, karena ternyata kalau pagi itu saya mohon maaf, panitia membuat jadwalnya itu karena kota itu 5 hari efektif, jadi kalau Sabtu pagi itu pasti free seperti itu. Ternyata beberapa rekan-rekan peserta itu kan ada yang masih 6 hari efektif. Maka biasanya kalau pagi itu kan buat menyapa siswa, buat pembelajaran dengan siswa, maka kita akan ganti untuk di sesi siang seperti itu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan kepada saya ataupun Bu Pur tadi yang sudah menyampaikan tentang navigasi. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar atas paparannya. Nah, kepada Bapak Ibu peserta, silahkan jika ada pertanyaan, silahkan mau ditujukan kepada Bu Pur atau kepada Pak Fajar. Monggo bisa raise hand atau mengaktifkan mic-nya atau bisa menulis di room chat. Monggo dipersilahkan. Ya, saya Bu. Baik, Bu Titi Suryansah, monggo mau bertanya kepada siapa, Bu? Monggo bisa ke Pak Fajar. Tadi mengenai 2 hal yang disampaikan tadi, untuk menyeting tadi slideshow sama kan. Mohon maaf, keliru ke ini. Berarti untuk menyeting yang disampaikan tadi 2 hal tadi, berarti amannya di setting di awal nggih, Pak? Atau bagaimana? Langsung saya jawab Bu Ani. Kok pulang loh? Oh, silakan Pak Fajar. Pada prinsipnya Ibu itu yang penting sebetulnya kalau mau bisa tidak masalah Ibu. Oh alah. Oh iyalah. Udah kesanin lah. Awak ya. Suara yang masuk, mohon maaf. Pak Rafi Badari. Ya, oke. Mohon Bapak. Ya, jadi untuk amannya boleh Ibu kalau belum membuat slide sekarang itu bisa dari awal di setting seperti itu. Tetapi jika pun Bapak Ibu sudah membuat seluruh slide-nya, itu di settingnya setelah nanti seluruh slide itu juga tidak masalah. Seperti itu. Jadi seumpamanya sini, saya buat slide ini ya Bapak Ibu ya, saya slideshow lagi, akan langsung dipraktekkan saja apa yang ditanyakan Ibu Titi. Seperti ini saya delete dulu untuk slide-slide yang lain ya. Sebentar. Mohon sabar. Oke, ini saya slide yang pertama ya, seperti ini.
Ini saya setting seumpamanya yang di transition tadi, on mouse click-nya sudah saya hilangkan. Terus yang di slideshow itu sudah di browse at a kiosk atau full screen. Berarti kan sudah beres Bapak Ibu settingannya. Setelah itu kita buat new slide. Namanya new slide-nya yang pakai blank. Kenapa kok pakai blank dokumen? Karena sebetulnya kita nanti mau memakai teksnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya seperti itu. Jadi saya lebih suka blank dokumen karena apa? Karena nanti saya memasukkan teksnya, memasukkan gambarnya lebih enak seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih enak pakai yang ada sudah layoutnya dari PowerPoint, itu juga tidak masalah Bapak Ibu. Itu biasanya tergantung dengan yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Oke, namanya saya sudah klik yang di new slide, maka yang di transition ini otomatis dia juga akan tercentang lagi, Ibu. Maka kita harus uncheck lagi. Seperti itu. Nah, memang untuk amannya, pada saat kita membuat new slide seperti itu, kita langsung bisa uncheck yang di transition-nya, di on mouse click-nya. Tetapi itu akan nanti pasti Bapak Ibu pikirannya bercabang-cabang. Kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri adalah saya selesaikan semuanya terlebih dahulu, slide-nya sudah selesai. Setelah itu baru saya baru saya review, terus saya cek lagi dari slide pertama. Sudah di-uncheck semua belum on mouse click-nya seperti itu. Nah, itu lebih biar enteng. Jadi sekali waktu untuk mengunchecknya. Tapi harus dari slide 1. Slide 1 dilihat, uncheck. Sudah slide 2 diklik, transition, uncheck, chat 3, chat 4, chat 4, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi untuk chat untuk uncheck-nya itu bisa dilakukan di saat kita sudah semua selesai. Itu Bu Titi. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak Fajar, untuk penjelasannya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab kegundahan dari Ibu yang bertanya tadi. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan yang belum kita bahas nih Pak Fajar, Bu Pur. Yang pertama dari Bu Eva, itu mohon izin bertanya Bu, untuk hyperlink keluar bagaimana nih Bu caranya? Tuh, kemudian satu lagi dari Bu Kurniawati, mohon diberikan alamat link untuk download image atau background untuk PPT. Matur nuwun. Monggo Pak Fajar atau Bu Pur silahkan. Terima kasih Bu Ani ya. Dari Bu siapa pertanyaannya, Bun? Yang satu dari Bu Eva, pertanyaannya bagaimana link untuk keluar. Ya, hyperlink untuk keluar. Kemudian yang satu minta link untuk download image atau background PPT. Terima kasih. Terima kasih Bu. Untuk link keluar ya, berarti ini kalau saya share screen dulu ya Pak Ani ya. Assalamualaikum. Wong sing biyen kae Mbah Pur niku. Ini ya, yang keluar kan Bun ya, yang berarti kan cuma ada di slide terakhir gitu. Keluar itu. Kemudian caranya sama, diklik yang ini simbolnya, kemudian insert, caranya sama seperti tadi, kemudian action, kemudian hyperlink to. Nah, karena ini mau keluar, bisa dikembalikan ke menu utama saja. Menu utama kan ada di slide 1. Jadi kita pilih slide, kemudian slide 1, oke. Mau ditambah sound apa tidak? Kalau mau ditambah, ya diberi sound-nya.
misalnya pilih yang applause gitu. Sama seperti ini. Jadi nanti ketika ini diklik, nanti akan kembalinya ke menu. Gitu. Bu. Dicek ya. Slideshow. Nanti ke referensi. Ini akan kembali ke menu. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, biar dijawab langsung sama Pak Fajar ya. Terima kasih Bu Pur. Terima kasih Bu Pur. Mungkin sedikit mungkin yang ditanyakan Bu Sinten itu tadi yang pertama untuk keluar ya. Iya. Nah, untuk Bu keluar Eva Pak Fajar. bisa yang seperti Bu Pur tadi. Jadi setiap di aplikasi kita sebetulnya seperti itu. Kalau kita coba kita bayangkan kita baru bermain sebuah bermain YouTube atau bermain aplikasi yang ada di Android game seperti itu ya. Game itu ada beberapa cara untuk keluar Bapak Ibu, walaupun kita belum menyelesaikan game tersebut. Yang pertama adalah dikeluarkan secara paksa, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, atau menggunakan navigasi yang ada di HP kita seperti itu. Jadi yang pertama adalah dikeluarkan secara paksa, yang kedua adalah dengan menekan tombol exit kan seperti itu. Nah, untuk yang menekan tombol exit itu tadi bisa dilakukan seperti yang Bu Purwanti Setiawati sampaikan. Jadi kita bisa memberikan tombol exit itu di menu utama atau di menu yang terakhir sendiri, biar kembali ke home, baru nanti di home itu ada tombol exit untuk keluar end show seperti itu. Di hyperlink di end show. Tadi ada Bu Pur tadi sampaikan diklik insert hyperlink terus tadi ada end show. Nah, itu bisa di sana. Tetapi karena ini nanti aplikasinya ini mau kita arahkan di Android, maka sebetulnya nanti di sistem Android pun itu sudah ada cara untuk mengeluarkan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tetapi tetap harus ada tombol di menu adalah tombol untuk keluar dari aplikasi. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kita baru masuk ke menu. Nggak jadi aku mau keluar. Nah, itu bisa ada tombol keluar di sana. Atau kalau tidak, pamannya kita sedang membaca materi. Membaca materi ternyata kok aku kesel, saya sudah capek ini Pak, saya mau keluar. Padahal di situ tidak ada tombol keluar. Karena apa? Karena materi itu harus sebetulnya diselesaikan kan seperti itu Ibu. Ya, kita harus selesai. Karena apa? Materinya harus runtut pamannya. Materi 1 ada submateri lagi dan sebagainya. Baru di materi terakhir ada tombol untuk kembali ke menu. Seperti itu. Nah, setelah kembali ke menu baru bisa keluar. Kan seperti itu. Tetapi ada cara yang kedua, yaitu adalah dengan cara dipaksa Bapak Ibu. Cara dipaksa ini ada 2 macam cara. Ada cara yang untuk PowerPoint Show, ada cara yang untuk Android Bapak Ibu. Kalau di PowerPoint Show, caranya keluar adalah kita hanya tinggal menekan tombol escape yang ada di laptop kita seperti itu. Ya, jadi kita tinggal menekan tombol ESC yang ada di laptop kita. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kata-kata di situ untuk keluar, tekan tombol ESC pada komputer. Itu juga sudah bisa untuk memaksa keluar dengan cara yang dipaksa. Tetapi untuk di Android, di HP, kalau Bapak Ibu sedang memainkan Android HP, itu kan Bapak Ibu nanti ada tombol untuk keluar dari aplikasi Bapak Ibu atau tombol back biasanya. Tombolnya seperti tombol back yang ada di HP. Setelah di tombol back itu, maka di aplikasi tadi ada tulisan. Bapak Ibu bisa coba menginstal aplikasi yang sudah saya sampaikan di
di link di apa namanya di kolom link itu ada APK. Itu ada tema 5 dan sebagai APK. Itu Bapak Ibu bisa coba diinstal di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Ya. Di sana kalau Bapak Ibu back, nanti di sana ada tulisan, apakah yakin Anda ingin keluar? Ada tulisan ya atau tidak. Seperti itu. Itu bagaimana caranya? Itu nanti adalah di sesi yang di terakhir, yaitu mengubah dari PowerPoint menjadi Android. Saat pengubahan itu, di sana ada tombol untuk keluar secara paksa. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa pada waktu kita sudah di akhir sesi dan sebagainya, pasti Bapak Ibu juga akan, oh yang dimaksud Pak Fajar itu yang seperti ini, yang mengeluarkan secara paksa. Seperti itu mungkin jawaban yang ditanyakan oleh Ibu Eva ya. Terus yang kedua adalah apa Bu Ani tadi, link untuk background PPT Pak. Apakah harus mendownload atau bagaimana? Ya, oke, terima kasih Bu Ani ya. Untuk background PPT itu sebetulnya semua background itu kan bisa digunakan. Nanti tergantung dengan biasanya srek-nya Bapak Ibu seperti itu. Saya lebih srek yang di ini atau yang apa dan sebagainya. Tetapi ada beberapa website yang menyediakan background gratis. Itu yang biasanya sering banget saya gunakan adalah ini Bapak Ibu. Saya mohon izin share screen dulu. Yang biasanya saya gunakan ya Bapak Ibu. Karena ini apa? Karena dia menyediakan tidak hanya gambar, tapi vektor juga Bapak Ibu. Vektor itu apa? Vektor itu gambar yang bisa dilepas-lepas. Jadi dia sudah jadi satu gambar, tetapi gambar itu bisa saya lepas-lepas. Saya hanya mengambil orangnya saja, saya hanya mengambil bukunya saja, itu bisa. Nah, itu yang saya suka seperti itu, karena di sana menyediakan gambar tidak hanya formatnya PNG atau JPEG, tapi formatnya ada yang Adobe Illustration dan ada Corel Draw seperti itu. Jadi banyak format di sini. Jadi saya senang sekali untuk menggunakan website ini. Tetapi kelemahannya website ini adalah dia menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau saya mencari gambar-gambar ya saya harus tahu bahasa Inggrisnya. Pamannya seperti kelas. Kelas itu enggak ada, berarti harus pamannya classroom. Tulisannya gimana ya? Benar apa enggak? Gini ya, classroom ya bahasa Inggris ya? Iya, seperti itu. Iya. Nah, saya klik classroom seperti ini pamannya. Nah, di sini ada banyak sekali gambar Bapak Ibu. Bermacam-macam gambar. Nah, Bapak Ibu mengambilnya adalah yang bergambar free Bapak Ibu. Nih, di sini ada free. Ada tulisannya free. Kalau yang tidak ada tulisannya free itu tidak bisa di-download. Harus bayar Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berarti kalau di sini sudah ada tulisannya free, berarti itu bebas digunakan. Ya, maka Bapak Ibu bisa mengambil ini. Nah, kenapa saya suka website ini? Karena saya nanti bisa menghilangkan, saya hanya mengambil papan tulisnya saja pun bisa Bapak Ibu. Atau saya hanya mengambil bu guru yang sedang menjelaskan itu juga bisa. Makanya saya senangnya di sini menggunakan website ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain lagi tapi saya kurang tahu. Saya karena sudah pertama menggunakan ini terus sudah enak ya mungkin Bapak Ibu, jadi tidak mengeksplor yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang lain ya saya bisa diberikan infonya seperti itu. Nah, caranya untuk mendownload itu tinggal diklik Bapak Ibu yang free. Kalau yang berbayar tidak bisa. Nanti saya contohkan. Ini saya klik yang free. Nah, di sini ada free download Bapak Ibu di pojok kanan, tengah ya, tengah kanan ya. Itu ada, sebentar. Nah, di situ ada free download. Kita klik free download saja. Klik seperti itu.
Nah, di situ ada yang free lisensi. Jadi lisensinya adalah free, seperti itu. Nah, kita klik free lisensi seperti itu. Secara otomatis dia langsung akan mendownload di pojok kiri bawah di sini. Nah, di sini akan terdownload. Ya. Tetapi downloadannya itu Bapak Ibu itu dalam format RAR atau WinRAR atau WinZip. Kita buka foldernya, saya coba buka foldernya. Saya izin share screen yang full screen saja biar enak, biar semua di tampilan di laptop saya terlihat ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan membuka foldernya. Nah, di sini maka akan ada WinZip atau WinRAR ya di sini. Ini kita buka Bapak Ibu. Di sana ada beberapa format Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat. Ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, ada Corel, dan ada JPEG. JPEG itu adalah yang biasa Bapak Ibu gunakan, berupa gambar, langsung bisa digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada di laptopnya Corel Draw, itu juga tidak ada salahnya Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan Corel Draw, seperti itu. Karena lebih enak Bapak Ibu. Nah, di sini ada saya ekstrak dulu Bapak Ibu biar bentuknya file, tidak WinRAR lagi. Oke, di sini sudah ada filenya. Nah, itu Bapak Ibu. Ada beberapa file. Bisa dibesarkan enggak ya? Oh, enggak bisa. Oke, ada beberapa file. Nah, kalau menggunakan JPEG ini langsung kita bisa gunakan. Saya akan buka JPEG-nya. Nah, seperti ini. Ini langsung bisa kita gunakan gambarnya sebagai pamannya untuk background seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, bisa digunakan, disesuaikan nanti lebarnya dan sebagainya di PowerPoint-nya. Tetapi kalau saya biasanya saya ubah-ubah Bapak Ibu. Karena apa? Karena bu gurunya ini nanti mau saya gerakkan pakai animasi. Berarti bu gurunya ini harus terlepas dari background-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mencari background sendiri, terus hanya guru saja sendiri juga bisa. Jadi ada beberapa cara. Seperti itu. Tapi kalau biasanya animator, dia menggunakannya seperti ini. Jadi gambar jadi bisa dipecah-pecah, terus nanti memasukkan ke PowerPoint itu sendiri-sendiri. Jadi nanti gurunya bisa bergerak sendiri, muridnya bisa munculnya belakangan dan sebagainya, dan mungkin ada kedip-kedip dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau bentuknya gambar satu, maka ya tidak bisa digerakkan satu-satu karena itu sudah menjadi satu gambar. Nah, itu nanti besok akan kita lebih bahas lebih lanjut pada saat kita akan membuat animasi. Seperti itu link ya yang saya gunakan biasanya. Atau ada free pick mungkin bisa, ada ada banyak sih. Sebentar, saya bukakan untuk mencari gambar background ya. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu ini antusias sekali Pak Fajar. Ingin segera membuat gambarnya itu bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Karena yang senangnya di situ Ibu. Iya, betul. Yang asik itu yang bergerak-gerak itu tadi. Ya, betul. Ya ini ya Bapak Ibu ya, bisa dicatat untuk aset visual berupa teks, gambar atau gambar latar. Tentunya nanti juga akan saya beri gambar-gambar yang ada di materi, konten materi, Bapak Ibu. Mohon maaf kelupaan, malam kemarin belum. Saya punya database gambar-gambar background, gambar-gambar aset dan sebagainya. Nanti akan saya juga kasih linknya di materi workshop. Nanti Bapak Ibu bisa membuka draft materi yang ada di deskripsi pada grup
workshop. Seperti itu. Ini ya, bisa monggo kalau mau dicatat untuk aset visual gambar itu ada bisa mengunjungi situs-situs website tersebut seperti itu. Tapi nanti harus dilihat lagi, setiap website pasti ada yang free, ada yang tidak. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ani. Baik Pak Fajar, wah luar biasa, ini pertanyaannya menarik sekali, yang memberikan jawabannya juga mumpuni, wah benar-benar luar biasa workshop kita ini. Tapi ini masih ada satu pertanyaan nih Pak, yang belum dibahas, tapi mungkin sebenarnya sudah terjawab dengan pertanyaan yang dulu-dulu. Untuk memilih background dan image yang menarik, kita harus download dulu ya Bu, oh pertanyaannya ke Bu Pur, atau bisa langsung saat membuat PPT. Apakah bisa langsung saat membuat PPT? Enggak Pak atau Bu? Bisa saja Bu Ani saat membuat PPT itu menentukan background, bisa juga disediakan sebelumnya juga bisa. Kalau kita mau memilih background atau mendownload dari link-link tadi, itu bisa disediakan sebelumnya. Tetapi saat membuat PPT-nya pun tetap bisa. Seperti itu. Silakan Pak Fajar menambah. Biasanya ya Bu ya, pada waktu buat PPT baru ada imajinasi. Iya benar, Kalau, seperti saya itu. Ya, kalau seperti Bapak Ibu online terus, pamannya ada di situ apa namanya, ada baru online, maksudnya ada akses untuk internet, itu memang enaknya pada saat membuat PowerPoint. Pada itu saat, bisa. ya. Ya, tetapi. Saya menyesuaikan dengan isinya gitu Pak. Iya, biasanya gitu Bu. Jadi isinya ini, tetapi itu kan kalau kita sudah membuat storyline itu kan sebetulnya ada di sana, sudah terimajinasi, dan Bapak Ibu pamannya yang mungkin ada wifi-nya yang kuat untuk download, karena kalau buka website terus download itu kan biasanya agak apa ya? Butuh waktu ya Pak ya. Ya, butuh waktu. Kalau internetnya Mbps-nya cepat itu kan lebih enak. Kalau saya biasanya kalau mamanya di rumah baru tidak ada akses internet yang baik, itu saya numpang sekolah seperti itu, saya nyari dulu Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya inginkan nanti. Walaupun kadang yang diinginkan itu nanti ada yang terpakai, ada yang tidak, seperti itu. Itu tidak masalah Bapak Ibu, tapi kita coba mencari pada saat mungkin kecepatan internet banyak, nah itu bisa dicari sebanyak-banyaknya apa yang gambar yang ingin kita gunakan, seperti itu Bu Pur. Iya, tapi iya, kalau betul. akses internetnya baik ya pas buat PowerPoint juga nggak apa-apa. Intinya kondisional gitu ya Pak ya, bisa betul. saat membuat PPT bisa juga dikumpulkan dulu sebelumnya gitu. Iya betul. Oke. Ada lagi Bu Ani? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ada di room chat Bu. Dan ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.26. Tadi janji kita akan berakhir pada pukul 14.30 ya Bu Pur. Rupanya sudah mendekati waktu akhir. Nah, barangkali monggo dipersilakan kepada Bu Pur atau Pak Fajar untuk membuat rangkuman. Silakan. Rangkumannya apa ya Bu ya? Motivasi aja lah. Buat Bapak Ibu semuanya, jangan patah semangat, jangan apa ya, ini kita tinggal beberapa langkah lagi untuk menyelesaikan workshop ini. Ini sudah in 4 dan ini sudah sampai ke navigasi, besok sudah animasi, jadi gambar yang Bapak Ibu buat itu sudah bisa digerak-gerakkan gitu, sudah semakin asik saja. Jadi mari ditambah lagi semangatnya gitu. Jangan sampai melewatkan in 5 dan in 6. Seperti itu Bu Ani. Baik Bu Pur. Motivasi yang luar biasa untuk para peserta workshop kita ini. Mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta yang belum mengisi presensi, monggo dipersilahkan sebelum. Oh, maaf Ibu, ini ada info dari Ibu Yuli, saya di chat pribadi. Jadi silakan, ternyata Pak, yang website Facetsi tadi yang saya sampaikan ternyata bisa diubah menjadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi tidak usah menggunakan bahasa Inggris. Itu dengan cara ini Bu Yuli menyampaikan dengan mengklik kanan pada dashboard website Facetsi, kemudian pilih terjemahan ke Indonesia. Seperti itu.
Oh, baik Pak Fajar. Terima kasih Bu Yuli berbagai sharing ilmunya, ini sangat bermanfaat sekali. Saya juga tidak tahu tadi bagaimana cara mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Baik Pak Fajar, terima ini loh kasih. yang asik itu seperti ini Ya, loh Ibu, Bu, betul. saling berbagi, saling sharing gitu. Jadi kami itu sebenarnya bukan narasumber tapi hanya sharing aja. Ya, yang kita tahu ya Bu Pur ya. Nanti Iya, kalau ada yang lebih tahu bisa disampaikan juga. Betul sekali. Monggo Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Pur dan Pak Fajar. Itu sami-sami Pak, saya juga dapatnya waktu Zoom meeting pelatihan Canva, itu kata Bu Yuli. Terima kasih. Baiklah. Iya. Sudah ya Bu Pur, Pak Fajar ya? Sudah Bu Ani. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, demikian tadi paparan materi dari narasumber kita, Bu Purwanti Setiawati dan Bapak Fajar Kurnia Aji. Mudah-mudahan apa yang Bu Pur dan Pak Fajar sampaikan tadi benar-benar menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, benar-benar menambah kualitas dari pembelajaran kita sebagai guru. Nah, sudah di penghujung waktu, saya Ani Wantari yang membersamai Bu Pur dan Pak Fajar, barangkali banyak kekurangan, kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita akhiri perjumpaan kita workshop in 4 kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama sebelum saya serahkan kepada Pak Mahruf.